Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari senantiasa kita ungkapkan untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini akan menuntaskan, insya Allah, akan menuntaskan latihan terakhir dari rangkaian pelajaran kita dengan tema Al-Adab As-Samiyah fil Quran. Mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menambah kualitas keimanan, ketakwaan ya, di samping kualitas pengetahuan kita sekalian ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari bersama-sama kita terus mengembangkan pemahaman mm, yang kita miliki pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan yang hak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji eh, beberapa kutipan ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kunci ijtanaba yajtanibu, yang menggunakan kata kunci ijtanaba yajtanibu. Apa makna dasarnya? Di antara makna dasar untuk kata tersebut, ibu-ibu bapak sekalian, Janib. Salah. apa makna dasarnya? Janib. Apa? Dari bahasa janib. Apa makna Tanda. dasarnya? Jauhilah. Iya, menjauhi ya. Ya, Menjauhi. Kemudian berikutnya ini juga kita akan pemahamannya juga akan dibarengi dengan pemaknaan terkait dengan kata irtaba yagtabu. Ada kata irtaba yagtabu yang kemudian dari kata ini ibu bapak sekalian kita punya dalam bahasa Indonesia kita punya kata gibah. Kata berikutnya mudah-mudahan juga ibu bapak sekalian masih dengan tepat mengingat makna kata kariha yakrohu ya. Makna kata kariha yakrohu yang kemudian dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kita sudah menyerap kata tersebut menjadi kata makruh ya, menjadi kata makruh. Ini sudah biasa, terutama berkaitan dengan apa istilah keagamaan. Kata berikutnya yang akan kita bahas ya dari kata-kata tadi. Selain itu ada kata baru nanti ya, ada kata baru yang muncul sesuai dengan konteksnya.
Untuk memantapkan pemahaman kita bersama, mari terlebih dahulu kita baca ya, Ibu sekalian, ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini ya. Kita akan baca bersama untuk nanti kita dalami, kita hayati, kemudian kita refleksi ya. Kita refleksi bersama sebagai bagian dari pemahaman yang menunjukkan buah dari pembelajaran kita. Mari Ibu Bapak sekalian kita baca ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Hujurat 12 itu dia ayat yang akan mula-mula kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Mari kita baca ya Bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minazzon. Inna ba'daz-zanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. بعضكم بعضا Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan لحم fakarihtum. أخيه بقرة Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, baik kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. ولقد بعثنا في Bentar dulu. Eh, belum berganti, saya belum berganti layarnya. Oke, yuk kita lanjutkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Iya, baik. Yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, kemudian nanti ada tambahan hadis yang berkaitan dengan apa yang kita ucapkan ketika menemukan atau mendapatkan atau mengalami sesuatu yang menggembirakan. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, itu dia ibu-ibu bapak sekalian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, pada rangkaian terakhir yaitu latihan HE, latihan H dari rangkaian pelajaran kita bersama ibu bapak sekalian. Untuk latihan kita yang pertama ini Al-Hujurat 12 ada kata baru. Ada kata baru yaitu kata tajassasu. Ya, ada kata tajassasu ini bermakna mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jasus. Itu yang ini kalau dalam bahasa Indonesia sih nanti larinya jadi desas-desus. Ya, berita yang tidak pasti kebenarannya gitu ya.
tapi sudah tersebar di kalangan masyarakat ya. Tajassasu. Nanti Tasu. dan ini ya sudah ramai dibicarakan itu tajassasu. Kalau nanti masih sangat samar-samar ya dalam bahasa Arab itu jimnya berkembang ya, berubah menjadi ha. Itu nanti Ibu Bapak akan menemukan kata itu tahassasu gitu ya. Jadi ada Bahasa. tahassasu, ada tajassasu. Bedanya di mana? Yang pertama itu ha, Ah, yang kedua ini pakai jim. Kalau pakai ha itu masih halus, terdengar samar-samar. Nah, tapi kalau pakai jim sudah terdengar jelas, ya haknya halus, jimnya jelas terdengar. Sudah menjadi viral lah katanya sekarang, tuh mau udah jadi berita viral. Itu Tapi dia kata baru tapi dia sama, Pak. Tetap sama. hajat satu gitu. Oh. Sama mencari-cari kesalahan juga gitu ya sama Oh. mencari kesalahan dengan karakter yang tadi ya dengan karakter eh, taha. yang itu ya apakah itu sudah terlihat dengan jelas gitu ya terlihat dengan jelas atau masih gitu ya atau dia masih jadi eh, sesuatu yang samar-samar gitu. Baik, silakan ibu-ibu Dipergunakannya sekalian. dipergunakannya tajasasu itu pada saat kita bagaimana, Pak? Kita kalau dalam konteks ini kita tidak menggunakan ya kalau kita ya karena kita secara sosiokultural kita tidak berbahasa Arab. Namun kalau konteksnya Al-Qur'an gitu ya, konteksnya Al-Qur'an tadi yang kita bicarakan, konteks Al-Qur'an, tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain yang sudah terlihat dengan jelas indikatornya gitu ya. Nah, sementara kalau tahassus tadi kesalahan orang lain yang masih samar-samar, ya masih samar-samar. Ini bukan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Kalau polisi memang itu bagian penegak atau penegak hukum itu bagian dari tugas profesional mereka. Ini konteksnya adalah kita ya, konteksnya kita dalam pergaulan Bicarakan. sosial. Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain mungkin yang terlewat, Ibu Bapak sekalian? Diingat-ingat juga ya Ibu Bapak sekalian bahwa ba'do dengan ba'da itu beda ya. Ba'do Oh iya, dengan ya ba'da itu beda. Itu bisa kita lihat dari apa? Tiga karakter huruf ya, tiga huruf yang berbeda pada huruf terakhirnya. Ya. Ba'da dengan dal itu ba'da lawan dari kata qobla. Kalau ba'do ini lawan dari kata kullun, kul. ulun. Gitu. Tulisannya gimana, Pak? Artinya sama, Pak. Bangda Beda, dengan beda. Itu yang tadi dijelaskan. Kalau ba'da itu lawan kata qobla. Ya, kita populernya ada ba'diyah, ada qobliyah. Itu yang populer di kita sudah terbiasa ya. Itu. Atau kalau ibu-ibu pernah nonton Kiamat Sudah Dekat, Andre Taulany gitu. Nah, muncul tuh kata itu. Ba'da asar diminta untuk menjumpai calon mertua, dia bingung. Ba'da asar tuh jam berapa itu ba'da? Gitu. Ba'da, ba'diyah, mim ba'di, min qabli itu lawannya. Itu. Obli. Itu ya. Ba'da lawan kata qabla. Kalau ba'do yang muncul di dalam ayat kita ini itu lawan dari kata kullun. Ulun. Nah, kullun atau antonim dari kata jami'un. Jami'un. Iya. Banyak.
suami. Iya. Hmm. Tapi tiga Ini huruf dasarnya sama ya, Pak? Ah, Tiga huruf ap- dasarnya sama. bisa disebut 3 huruf dasar yang sama itu apa saja? Oh, enggak. tidak. Banyak enggak ini ya? Itu mirip ya, ya ada itu mirip. Pokoknya mirip. Mirip ya. Ba'do. Ba- Aman, yang lain? Pak Guru, Ya, mau silakan Ibu. tanya Pak Guru. Tadi bakdo itu tidak ada alif di depannya. Kalau satu lagi bakdo tapi pakai alif itu bukan bakdo yang di atas itu tanpa Hmm, alif. iya. Bakdo yang di bawah itu alif. Nah, Apa bedanya itu Pak? tuh. Ibu memperhatikan akhir katanya ya. Ya. Hmm. Apa yang kita pernah pelajari? Akhir kata, bunyi akhir kata itu berkaitan dengan apa, Bu? Oh ya, lupa lagi. Pakai kata berarti. Ada yang bunyinya U, ada yang bunyinya A, ada yang bunyinya I. Padahal kata-katanya sama gitu ya. Nah, itu. Uh, bakdo berarti kalau yang ada alif di depan agak panjang bisa membacanya. Pertama, mungkin nggak? Ya, itu Bakdo gitu. kalau kita belajar Iya. tajwid ya. Kalau kita belajar tajwid. Nah, ini kita Hmm. belajar bahasa gitu ya. Bunyi akhir kata itu berkaitan erat dengan Posisi kata dalam kalimat. iya, itu dia. Itu. Posisi kata misalnya SPBU gitu. SPBU. Masih ingat SPBU? PBU, subjek, Bu predikat. Nurmaini. enggak ingat Pak. Ya, itu ya. Pak Agam akan mengingatkan Ibu. Silakan Pak Agam. Ingatkan Ibu kita. Akhir apa namanya irob pada akhir kata menunjukkan posisi kata itu dalam konteks kalimat. Ya, terus SPBU gitu. Gimana? Subjek, Ya, predikat. Predikat, subjek, predikat, predikat, bunyi akhirnya akhirnya U. U. Nah, biasanya dibaca U, gitu ya. U. Nah, biasanya dibaca U. U PB. domah. Kalau double jadinya apa? Domatain. Apa bacanya? Un. 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 Gitu. Un. Terus okba. Objek keterangan Objek keterangan keterangan bunyi akhirnya dibaca akhirnya A. A. Objek keterangan biasanya bunyi akhirnya dibaca A. A kalau double jadinya An. An. an gitu. Nah, berdasarkan itu coba Bu Nurmaini bikin penjelasan sendiri untuk pertanyaan yang tadi Ibu ajukan. Bakdon. Kalau bakdon pembicaraannya tidak ada kelanjutannya berhenti sampai di depan. Bakdon. Iya. Kalau bakdo ada Iya. Tuh. Bakdon sudah selesai. Kalau bakdo ada sangkutannya dengan kata setelahnya.
Ada lagi yang lain, ibu-ibu apa sekalian yang ingin dikonfirmasi? Oke, baik. Kalau tidak ada, ini kita ingin dengarkan apa yang ibu-ibu bapak sekalian bisa pahami ya, bisa pahami supaya teratur ya, supaya teratur. Setiap orang mengambil bagian dan akhir dari bagian itu ya, akhir dari bagian itu ditandai dengan adanya koma. Kalau ada koma, ibu bapak sekalian, bagiannya kalau ada koma itu jeda di situ, kita kemudian beri kesempatan kepada teman yang lain ya. Kita beri kesempatan kepada teman yang lain untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan berbagi pemahaman ya, ditandai tadi ya, bagian masing-masing ditandai dengan adanya koma ya, dengan adanya koma. Baik. Siapa yang ingin mengambil bagian pertama, ibu bapak sekalian? Saya Pak Guru. Iya, baik. Silakan dilihat ya yang kita tampilkan sebagai panduan untuk memulai dan untuk mengakhiri. Oke, persilakan Pak Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu katsiran minaz-zon. Ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Iya, oke baik, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka yang banyak. Iya, oke, bagus. Oke, berikutnya siapa? Coba Pak. Silakan Bu Ninis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa, perbuatan dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Iya. Mohon berkenan untuk melihat layar, Bu, sehingga patokannya sama ya dengan yang lain. Ada lagi Bu, belum koma Bu. Inna ba'dadh-dhannil itsm. Kau tuh udah koma? Belum. Iya, oke. Silakan, silakan. Lanjut ya. Wala tajassi Iya, wala sama standarnya tadi. Kalau sudah koma berarti sampai di situ bagiannya. Setelah koma, kita beri kesempatan kepada yang lainnya. berarti sampai ism. Iya, Ismun. iya. Sesungguhnya prasangka itu adalah perbuatan dosa, iya Pak ya? Iya. Zannu. Hmm. Dan janganlah tidak sampai yang tajasasu kan Pak? Sampai Iya, bangga Bu. Iya, Ba'du. kalau yang kita amati itu sama. Kalau yang kita amati beda, ya bisa jadi beda kesimpulannya. Ba'do apa, Bu? Maknanya ba'do? Prasangka ya Pak? Kalau azon? Sebagian prasangka. Azon Jadi itu ba'donya prasangka, tapi badon itu prasangka Pak. ada berapa kata Bagian yang Ibu lain lihat di bukan. situ? Yang di badon Pak.
Pada bagian ibu ada berapa kata? Bangdon. Bagian yang Ba'do. tadi ibu cermati Oh, ada Ina, berapa kata? Bangdon, Inas, satu, Bangdon, Azoni, Ismun. Iya, ada berapa kata ibu? 3, 4. Iya, 4. Kata yang pertama apa maknanya? Ina sesungguhnya, Kata yang kedua apa maknanya? Bangdon, kesalahan, mencari sebagian prasangka. Kata yang ketiga apa maknanya? Azoni itu apa? Prasangka zonia. Sebagian prasangka ismnya dosa. Azonnya apa dia? Lupa. Jumlah apa tuh? Ba'do sebagian, zona prasangka. Sebagian prasangka ya Pak. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Di itu apa namanya? Dilatih untuk lebih fokus lagi ibu supaya ada peningkatan kualitas dalam memahami satu-satu gitu caranya. Satu-satu. Itu paling tidak bisa kita gunakan supaya kita tidak apa namanya? Supaya kita bisa mengambil manfaat dari Quran terjemah gitu ya. Kalau Quran terjemah itu kan udah jadi gitu ya, udah jadi, maka salah satu cara kita memanfaatkannya adalah menghubungkan kata dengan arti, menghubungkan setiap kata dengan maknanya. Caranya bagaimana? Pakai satu-satu gitu. Tuh, inna artinya apa, ba'do artinya apa, azon artinya apa, ithmun artinya apa. Nah, coba begitu, Cen. Kalau ada yang belum Ibu bisa lakukan dengan nyaman, nah nanti kita minta tolong kepada kawan dan teman. Azoni agak kurang ini Pak. Nah, kan itu enak kita. Ibu Bapak sekalian, apa azon? Prasangka. Iya, Prasangka. prasangka. Itu, Jadi prasangka. sesungguhnya Tuh. Coba lihat ya Ibu Bapak sekalian ya, coba lihat ya itu. Lihat ya kata zon itu ya, kata zon itu. Itu. Kata zon itu Ibu-ibu Bapak sekalian, lihat ya. Huruf pokoknya apa? zona. Apa? Huruf pokoknya? Zo dan nun. Mm-mm. Zona nun ya. Ya, ada zo dan ada Nun. 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 Nunnya ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2. Yang terlihat berapa? Nun yang terlihat ada berapa? 2 juga itu. Oh iya, bagus. Kalau Pak Agam melihat ada berapa nun di situ? 2. Iya, bagus ya. Kalau Bu Ninis melihat ada berapa nun di situ? 2. Ini bagus. Kalau Pak Tio melihat ada berapa nun di situ? 2, Pak. Iya, bagus ya. Kalau saya melihat 1. Kan itu tasdid Pak. Ah, pertanyaan Kan saya apa, Ibu? ada berapa nun? Oh, kalau yang Ya, kelihatan betul. 1. Iya. Ya kan, Yang terlihat. nggak apa-apa kan, beda generasi. Kalau Ibu Bapak udah penglihatannya udah menusuk ke dalam gitu. Kalau saya mah kelihatannya kan masih. Masih. Kalau yang kelihatan 1, tapi itu Betul. karena Maknanya itu 2. tasdid jadinya Nah. 2.
mikir. Betul, gitu. Tuh, ya, jadi kira-kira yang namanya zon tadi, prasangka itu begitu karakternya. Hmm. Bagi sebagian orang itu masih melahirkan duga-dugaan, tapi bagi orang lain yang pahamnya lebih tinggi, nggak duga lagi gitu. Tuh, udah lagi itu. Beda dengan nanti ya, beda dengan tajasus, ya, beda dengan tahasus. Kalau tajasus itu kan sinnya itu sinnya kelihatan itu. Ya, kalau kita memahami bahwa setiap tiap kata itu terdiri dari 3 huruf, di kata tajasus ketiga-tiganya kelihatan. Gitu. Ya, Nah, ya, gitu ya. Dan itu udah jelas, jelas apa tuh? Jelas-jelas itu udah memang salah itu orang juga. Cuman gitu kalau tajasus itu sudah menjadi perbincangan umum. Kita kembali ke kata zon tadi ya. Karakternya yang kita sebut dengan itu ya. Nah, supaya gitu. Karena apa? Jangan banyak-banyak yang dilarang itu. Tapi kalau mempunyai dugaan, menduga itu wajar gitu ya. Banyak. Kalau menduga itu punya dugaan itu wajar, justru gitu ya. Mempunyai dugaan itu dalam konteks tertentu itu wajib gitu. Ya, wajib itu. Artinya katakanlah ya, kalau kita curiga gitu ya. Curiga kalau ada indikasi itu justru menunjukkan bahwa kita berhati-hati. Hmm. Nah, tapi kalau yang dilarang di sini adalah kathiron. Nah, kathiron. Kemudian tadi zonnya seperti apa gitu. Zon itu seperti apa karakternya gitu. Karakternya tadi ada 2 nun dihimpun menjadi 1. Kira-kira namanya zon itu kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya itu sama-sama kuat gitu. Nah, tapi kalau kita merasakan bahwa ada sebuah peristiwa yang berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kita gitu, pemahaman dan ketahuan kita, wah ini kemungkinan kelirunya lebih besar daripada kemungkinan benarnya, bukan zon lagi. Bukan zon lagi namanya. Gitu. Kalau tadi ya, kalau banyak ya akhirnya akan berimplikasi kepada apa? Akan menyebabkan kita jadi overthinking jadinya. Kalau sudah Jadi overthinking itu akhirnya hal-hal yang alami, hal-hal yang netral justru dianggap sebagai sesuatu yang negatif, itu dampaknya. Gitu. Kalau sudah pikiran kita negatif, maka gitu kita tidak objektif lagi dalam melihat sebuah peristiwa. Itu implikasinya sehingga menduga banyak dugaan gitu ya, banyak dugaan itu berprasangka ya, bahasa kita kan kalau bahasa kita itu ada kata pra itu ada bukan sekedar menyangka ya, bukan sekedar kalau menyangka sih itu artinya karena ada bukti yang kita jadikan dasar itu kalau menyangka. Kalau namanya prasangka itu artinya kalau menduga-duga. dalam kehidupan sehari-hari kira-kira feelingnya yang dominan gitu. Kalau prasangka itu ya, jadi prasangka itu perasaan lebih dominan daripada pengetahuan, rasio. apalagi kalau dibandingkan dengan rasio nanti. Itu ya, Bu Ninis itu ba'do ya, ada kata ba'do. Hmm. Nah, dan ba'do ini walaupun berarti sebagian ya, walaupun berarti sebagian, ini sebagian yang besar ini. Ya, bagian yang besar. Kalau bagian yang kecil apa yang Ibu Bapak masih ingat? Sebagian tapi dalam skala yang kecil apa? Bang, Apa struktur atau pola kalimat
bahasa Arab yang bermakna sebagian tapi secara kuantitas bagiannya itu kecil gitu. Min. Ya, oke. Ya. Ada min diikuti oleh jamak. Gitu. Jamak. Kalau ada min diikuti oleh bentuk jamak itu juga bermakna sebagian, tapi sebagian kecil. Tapi kalau ini ba'do ini bagiannya besar. Gitu. Oke, dipersilakan berikutnya kalau ada yang kalau tidak ada lagi yang kita dalami, kita lanjut ke bagian berikutnya. Dipersilakan. Bu Nurma ini atau Pak Tio boleh? Mau nanya nih Pak Guru. Oh, silakan Bu. Minazonni itu kan dua, itu kan kemungkinan ya. Terus yang satu lagi zonni juga. Nah, kalimat yang minazonni ini dengan ba'do zonni artinya mengambilkan arti sama Pak Guru. Kalau ini kan dari. Kalau zonnya sendiri sama ya, zon itu sama artinya. Nah. Kata min, yang satu mina, yang satu ba'do, kan artinya sebagian dari kalimat zonni ini kan Pak. Terus diambil yang mana itu Pak adanya? Ini mohon maaf Ibu tadi yang kita sampaikan tadi ciri struktur atau pola ungkapan bahasa Arab yang bermakna sebagian tadi min yang macam mana tadi? Min yang macam mana tadi? Diskusi kita. Min yang diikuti jamak adalah sebagian kecil artinya. Bu Nurma ini apa? Bisa diulangi? Min yang diikuti dari yang jamak itu sebagian kecilnya. Min dari yang banyak itu. Min yang ya, diikuti oleh bentuk jamak, coba diulang. Min yang diikuti oleh bentuk jamak mengindikasikan makna dari sebagian. Nah, nggak pakai dari ya, mengindikasikan makna sebagian. Mengindikasikan sebagian. Kenapa nggak pakai dari Pak? Karena minnya sudah dari. Saya tidak sedang membahas ayat yang ini mah. Saya sedang berbahasa Indonesia. Coba diulangi ya. Ini bukan ayat ini. Ini bukan sedang menerjemahkan ya, bukan ya. Ini sedang berbahasa Indonesia ya. Coba ya diulangi. Min yang diikuti oleh jamak. Mengindikasikan makna sebagian. Mengindikasikan sebagian, artinya sebagian. Iya. Kalau yang ba'do sudah disimpan Ibu pemahaman tadi? Sudah Pak. Iya, oke. Terus apa pertanyaannya Ibu? Yang berikutnya ba'do zonni, bedanya. Beda tadi antara mina. Apa dengan apa Ibu? Ba'do dengan min. Tadi udah. Sudah kita jelaskan bahwa min tadi kalau diikuti jamak bermakna sebagian. Oh iya. Nah, sekarang coba dilihat azonni itu jamak atau bukan? Jamak. Ya. Apa yang Ibu amati sehingga Ibu menduga itu adalah bentuk jamak? Ini pakai ilmu gitu. Ini pakai ilmu atau pakai prasangka? Pemahaman aja, Pak. Ya, kalau pemahaman itu bagus, bisa dijelaskan. Kalau namanya pemahaman itu bisa kita jelaskan.
Nah, maka tadi ya kira-kira penjelasannya bisa berupa jawaban untuk pertanyaan yang saya ajukan. Apa ciri yang ibu amati di kata zon sehingga ibu menduga itu adalah bentuk jamak? Karena dua-duanya pakai tasdik, Pak. Nah, itu tidak kita miliki ilmu yang menyatakan demikian. Oke ya. Ya, Pak. Dengan kata lain, berarti itu bukan bentuk jamak. Ya, zon itu bukan bentuk jamak. Ya. Dengan demikian, maka min, gitu ya, min di situ tidak bermakna Sebagian. ya, min di situ tidak bermakna sebagian. Iya, Pak. Bisa Kalau diikuti? bakdo, ya Pak. Sekarang saya mau ini Pak, memahami bakdo dengan min ini bagaimana Pak? Dari Yang min apa yang belum? Dari minnya apa yang belum? Dari mimin. udah sebagian, tapi bakdo ini sesudah apa Bukan, artinya? bukan. Bukan, justru kita mau mengatakan si mimin ini bukan di sini. Min di sini tidak bermakna sebagian. Apa, Ibu? Tidak bermakna sebagian. Ya, karena apa, Ibu? Artinya dari. Ya, dia tidak cocok dimaknai sebagian karena apa, Ibu? Karena Karena dia pengertiannya diambil dari prasangka. Coba diulang lagi tadi itu. Karena zonnya bukan bentuk jamak. Oh gitu. Ya, makasih Pak. Oke. Kalau sudah sampai di situ pemahamannya, apakah ada pertanyaan yang tersisa? Masih ada Pak. Yang mana, Jadi Ibu? minat, saya mau diulang lagi. Minazoni, terus ba'do zoni. Kan kalimatnya tidak jauh bedanya, satu minaz, satu ba'do. Ini pengertian dari minaz dengan ba'do ini bukan dua-duanya dari dan bisa dikatakan dari juga yang satu lagi ba'do. Hmm. Pemahaman saya gimana Pak? Dua-duanya mau diartikan dari begitu? Ya, Pak. Hah? Bisa Pak ya? Bisa. Enggak? Saya nanya dulu, saya nanya sama Ibu nih. Ibu mau mengartikan dua-duanya dari gitu? Iya Pak. Dari Jangan ba'do, gitu. Itu kalau ya. ba'do sholah ya Pak ya? Itu. Jangan, Setelah. jangan karena kita belum pernah punya ilmu ba'do itu berarti dari tidak. Kita tidak punya ilmu ba'do itu berarti dari. Yang kita sudah pelajari bahwa ba'do itu bermakna sebagian. Oh. Bingung lagi deh saya. Minata itu minazoni, minanda itu dari sebagian juga, Pak. Tidak, Ibu. Eh, Mina dari Iya. Min itu gitu Pak, ya. Itu. Min itu gitu ya. Itu lengkapnya kathiron minazoni. Jadi ya. Jadi kathiron minazoni. Nah, minnya tidak usah diartikan di situ biar tidak menjadi pengalih perhatian. Coba ya. Kathiron minazoni, minnya tidak usah diartikan. Apa jadinya? sebagian yang banyak. prasangka. Ayo. Kathiron minazoni. Minnya tidak usah diartikan. Gimana jadinya? Kan prasangka. Ntar dulu ya Bu, Dari Yuni start dulu ya. dari prasangka. Kathir, minnya tidak usah diartikan. Saya ulangi lagi ya.
minnya tidak usah diartikan supaya tidak mengalihkan. Katsiron minazzonni. Apa artinya? Kalau mendapatkan kabar dari prasangka, darinya ini Pak saya masih bingung. Tidak Kan usah. Karena itu saya bilang tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Apa bahasa lain tidak usah? Ojo, ojo. Jangan. Jangan, jangan. jangan Minnya jangan diartikan. Oke? kabarnya dari prasangka. Kata dari lagi bingung saya Pak. Minnya Ada jangan, kata dari minnya lagi. jangan, minnya jangan, minnya jangan. Oke ya, fokus lagi ya, fokus lagi ya. Katsiron Ya Pak. minazzonni. Apa artinya? Prasangka. Katsironnya mana? Ini enggak Pak. Ini kasiron dari kasiron minazoni yang kabar yang ada pada kasiron itu yang sebagian dari kabar itu Pak. Ada Di ide tentang kasiron. kabar ini tentang apa nih Bu? Kabar ini? Karena kasiron itu pengertiannya penjelasan Pak, bukan? Kan kita mengetahui dia ada atau tidak kan dari kasiron. Arti dasar katsiron apa Ibu? Kasiron sedikit atau banyak. Jangan. Gimana Pak? Itu mah jauh banget itu. Sedikit atau banyak mah. Pilih satu Bu. Kabarnya Fokus ke katsiron Bu. Apa artinya katsiron? berita. Kabarnya. Enggak, saya enggak jelas Pak. Kasiron itu kabarnya apa-apa. Pengertian saya itu kabar yang banyak, yang sedikit dari kabar yang ada di dalam prasangka. Nggak tahu deh Pak, saya bingung. Nggak bisa menjelaskan, mengartikannya. Saya coba ini ya, saya coba mengenang masa lalu ya. Kata kathir itu pernah itu. Kalau Ibu ini syukron kathiron pernah dengar orang mengatakan syukron kathiron? Ada Pak, dengar. Iya, apa maknanya? Terima kasih banyak. Nah, berarti kathir artinya apa Bu? Banyak. Iya, berarti kathiron minazzonni. Banyak dari prasangka jadinya. Jangan, nggak usah pakai dari, nggak usah pakai dari. Banyak prasangka. Nah, begitu. Coba dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiron minazzonni. Bagaimana jadinya? Jadi dibuang itu minalnya Pak ya. Jangan dibuang. Ibu nanti mah kualat nanti ayat Al-Qur'an dibuang. Jangan. Tidak usah diartikan. Oh, iya Pak. Ya, coba dari awal. Ya. Hai orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Nggak pakai dari. Kebiasaan mendaris ya. Ya, nggak apa-apa. Kita belajar ya, supaya tidak terjebak kepada kebiasaan. Ayo, dicoba lagi. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kabar prasangka. Ayo, ditingkatkan Jauhkan, lagi konsentrasinya. jauhilah banyak dari prasangka. Nggak pakai dari. Jauhilah prasangka. Itu bingung saya Pak, gimana ngartikannya. Dari itu seperti menurut saya tuh ada Nggak usah penjelasan. pakai dari, tidak usah pakai dari.
Artikan aja satu-satu, tapi untuk min tidak usah diartikan. Yuk, Kabar prasangka jadinya Pak. artikan satu-satu, khusus untuk min tidak usah diartikan. Ayo, dicoba. Kabar prasangka. Dari awal. Wahai orang yang beriman, jauhilah kabar prasangka. Yang berarti kabar itu yang mana? Di Yang dalam berarti kabar itu yang mana? zoni tadi Pak. Kok jadi prasangka? Kok jadi kabar? Nggak usah pakai kabar ya kalau begitu ya. Nanti takut kabur nanti kalau pakai kabar. Ayo, tidak usah pakai kabar, tidak usah pakai dari. Ayo dicoba. Hai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Kathironnya Udah mana gitu, ya. kathironnya? Kathironnya mana kathironnya? Kabar prasangka jadi. Nggak usah pakai kabar, tidak usah pakai kabar. Syukron kathiron, syukron kathiron. Ayo dicoba. Terima kasih banyak, Pak. Ya, berarti kathiron apa artinya? Banyak. Ya, coba dipakai. Pakai banyak, tidak usah pakai kabar. Ayo. Hai orang yang beriman, jauhilah kabar prasangka. Pakai kabar lagi. Kalau pakai kabar, kabur. Tidak usah pakai kabar. Kok nggak Karena nyambung? kasih, ya betul. Karena kabur kan, jadi susah ininya nyambungnya. Karena kabur tidak bawa handphone, dihubungi nggak nyambung jadinya. Tidak usah Betul. pakai kabar. Kathiron itu artinya banyak. Ayo. Hai orang yang beriman, jauhilah kabar prasangka. Kabar lagi. Ini kan, ini tandanya kangen ini Ibu. Ini makanya kabar terus kabar. Coba kalau ketemu kemarin, lihat kondisi kita jadi nggak nanyain kabar terus. Ya. Hai orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Nggak pakai dari. Hai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Kathironnya mana kathironnya? Tadi mana ya Pak yang nggak tahu saya Pak. Hai orang yang beriman, jauhilah. Kebanyakan. Lalu bingung. prasangka. Ya, coba kita simak dari Pak Agam ya Bu ya. Silakan Pak Agam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Bisa diulangi Ibu? Hai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ya. Gimana? Nyambung nggak? Sama aja prasangka. Nah, sama dengan mengatakan, Ibu, jauhilah banyak makan. Manis. Kalau manis ya minum ya. Ibu, jauhilah banyak minum yang manis-manis. Itu. Kenapa? Karena sudah ada Pak Agam yang manis. Itu. Syai. Kita Kenapa? cek sekali lagi ya. Kita cek sekali lagi ya versi terakhir tadi. Coba Ibu. Hai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Nah, begitu. Lanjutkan. Inna ba'dozonni ithmun.
Sesungguhnya. Sesungguhnya prasangka Bakdo. Jangan lupa bakdo. sesungguhnya sebagian prasangka telah dosa. Iya, oke, Kalau bagus. Nah, Toyib. sekarang nyampe nih bagian ibu sekarang. Wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'don. Ya, bagian ibu sekarang. Ya, kok suaranya gitu? Suaranya nggak ada. Ayo, Bu. Ado. Kama suaronya ado. Jangan ada. wala tajasasu Sambung. Dan janganlah kalian mencari kesalahan dan janganlah mengumpat sebagian kalian. Ya betul ya. Caranya biar lebih Janganlah gampang kalian janganlah kalian mengumpat sebagian. cari-cari kesalahan orang lain. Caranya supaya mudah ya. Dimulai dari subjeknya dulu, baru perbuatannya, baru objeknya. Subjeknya dari dan Bukan. janganlah Apa tadi? SPBU. SPB. Nggak nyambung lagi, Pak. SPBU. Bukan nggak nyambung, Ibu. Namanya lupo. Subjek, Betul, Pak. predikat. Ya, subjek, predikat, bunyi akhirnya U. Nah, coba di dalam ungkapan wala yaghtab Dan ba'dukum ba'don, mana yang bunyinya ada U-nya? Tajassasu. Bukan, kan tidak baca itu. Ba'dukum. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Mana yang ada U-nya? Ba'don, ba'dukum, Ya, apa artinya ba'dukum? Sebagian dari kalian. Nah, mulailah dengan itu. Ayo. Oh. Dan janganlah Jangan pakai janganlah dulu. Jangan pakai janganlah dulu. Tadi mulai dari subjeknya dulu. Sebagian kamu. Sebagian dari sebagian kalian kamu. Iya, sebagian kalian. Janganlah. Cari-cari kesalahan. Oke. Janganlah cari kesalahan dari sebagian yang lain. Itu yang tadi itu sih. Ini tadi ya. Kita sedang membahas ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Kalau yang tadi sudah selesai itu. Wala tajassasu. Itu sudah selesai. Ini sekarang wala yaghtab ba'dukum ba'do. Itu yang sedang kita bahas. Dan janganlah mulailah dengan subjek tadi. ba'dukum. Ya, mulai dari makna itu biar berasa nanti ada bedanya. Sebagian kalian nggak kelihatan. Sebagian kalian atas sebagian dari yang lain. Atasnya dari mana, Ibu? Kan ini nyambung, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sebagian. Akan kita sabung. Atasnya dari mana atasnya? Dari ba'don itu tadi, Pak. Ba'dukum, Enggak. ba'don.
Enggak begitu tadi arahannya, Bu. Saya ulang lagi ya. Subjek, predikat, Walayak objek. ba'dukum objek. Subjek, predikat, objek. Gitu. Subjeknya U, Ba- nah, terus predikatnya itu bisa dari fiil, nah, kemudian terakhir objek bunyinya A gitu. ba'dukum yak walayak yuktab ba'don. Kalau urutan ayatnya tidak usah ditukar urutan ayatnya, biarkan ayatnya begitu, tidak boleh diotak-atik urutannya. Cara kita mengungkap pemahaman yang sedang kita latihkan. Bahasa Indonesia, subjek dulu, baru diikuti predikat, baru diikuti oleh objek gitu. Sebagian kalian janganlah mengumpat sebagian yang lain. Nah, begitu. Khair. Oke, Susah, Pak, apanya yang susah, Ibu? mengartikannya. Bukan. Yang susah Apa itu? itu mengubah kebiasaan. Oh iya, Pak, betul. Tuh. Saya nggak harus ini Bu nggak harus kuliah itu untuk bisa gitu. Tapi kalau mengubah kebiasaan itu lebih berat daripada kuliah. Karena kalau mengubah kebiasaan harus dengan kesadaran pribadi. Nah, kalau kuliah kan yang penting ada uang untuk bayar kan. Nah, coba diulang ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Gimana jadinya? Sebagian kalian janganlah mengumpat sebagian yang lain dan janganlah kalian mencari kesalahan. Iya. Gimana? Oke. Ya, bagus ya. Ada yang mau ditanyakan, Ibu? Iya, harus berbahasa yang indah, Pak. Nah, Jadi yang saya pikirkan itu bukan bahasa yang indah. apa Ya, itu, Pak? tetapi kalau tidak mengikuti gaya orang Indonesia itu mengisyaratkan kita tidak paham. Gitu. Kalau tidak mengikuti itu. Nah, lalu yang ditunjukkan kalau bukan pemahaman apa gitu. Tadi yang ditunjukkan tadi itu di awal itu bukan pemahaman, tapi yang ditunjukkan adalah pengetahuan tentang arti kata. Iya. Ini artinya ini artinya ini artinya ini artinya ini artinya ini gitu. Nah, itu berarti kan baru pengetahuan tentang makna kata. Bukankah itu juga sudah pemahaman? Iya, tapi baru levelnya pemahaman kata. Sementara yang kita sedang telaah ini sudah berwujud kalimat. Oh iya, Pak. Betul. Namanya kalimat itu seperti sholat jamaah. Seperti sholat jamaah. Yang namanya sholat jamaah, Pak Imam, walaupun datang belakangan, tetap posisi berdirinya nanti di depan. Nah, kira-kira begitu membayangkannya gitu. Jadi harus sering membaca nih, Pak ya. Oh, bagus. Baca-baca aja nggak ngerti. Diambil kesimpulan aja itu. Kalau saya lagi membaca, Pak, oh ini artinya gini. Tapi apa man?
makna yang Nah, indah itu belum nyambung saya. Jadi saya harus belajar banyak nih, Pak. Makasih, Pak. kalau terkait dengan kandungan ajarannya, ya ini sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Sudah menjadi kebiasaan kita bahwa kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sudah menjadi kebiasaan kita tidak menggunjing, tidak mengumpat, ya, tidak Ya. menggunjing orang lain. Itu kalau dari segi itu, karena secara budaya, ya, secara budaya, perilaku itu tidak baik, ya. Secara budaya, perilaku itu tidak baik. Lebih-lebih lagi, menurut ajaran agama, perilaku itu termasuk ke dalam budi pekerti yang buruk, yang akan mendatangkan kerugian serta masalah bagi banyak orang. Itu kalau dari segi pemahaman kandungan isi. Nah, lalu posisi kita sekarang, kita tidak sedang belajar bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau pada saat kita bicara ini, karena kan sudah terbentuk kebiasaan positif dan sudah terbentuk ya kebiasaan meninggalkan yang buruk. Kita sedang belajar bagaimana mengungkapkan pemahaman bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Padang sayanya yang nggak ngerti nanti kalau Ibu pakai bahasa Padangnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu apa sekalian terkait dengan apa yang tadi kita pelajari? Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian, berikutnya siapa yang akan mengambil bagian? Kalau Pak Tio bisa, mohon berkenan. Ayuhibbu sampai Ya, fakarih tumuh. Silakan Pak Tio sekarang. baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maidan wakarih tumu. Apakah, nah ini Pak, saya kalau diajak penjelasan yang ini kan domirnya kamu, padahal sini kan huwa ya Pak ya. Apakah dia mencintai sebagian dari kamu, sebagian dari kalian, bahwa memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka kamu merasa jijik. Nah, uhibu, kalau di terjemahannya disebutkan apakah kamu menyintai, padahal kan sini dia ya Pak ya. Saya ulang ya Pak, Sudah? penjelasannya. Silakan. Apakah kamu mencintai sebagian Menyukai apa mencintai, Pak? Sabar Bu Ninis, sabar Bu Ninis. yang menyukai ya? Apakah kamu menyukai sebagian dari kamu bahwa memakan daging sebagian saudaramu yang mati, maka kamu merasa jijik. Demikian Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Nah, sekarang coba menurut kebiasaan bahasa Indonesia, daging manusia yang sudah mati itu disebut dengan apa? Daging. Menurut Ya, strukturnya atau gimana Pak? yang sudah mati. Bangkai. Nah, katakan saja itu bangkai gitu. Oh, oke. Nanti ya, jadi dia sebutkan saja gitu, bangkai saudara. Nah, gitu jadinya. Oke. Lanjut berikutnya, kata yuhibbu, nah, itu subjeknya apa?
Kalau dalam bahasa Yuhibbu. Arab, kalau dalam bahasa Arab, pertanyaannya adalah kata yuhibbu, fa'ilnya apa? Gitu. Ya, harusnya kan huwa ya Pak. Huwa itu kata apa namanya Domir, dalam bahasa objek, Arab? Ah, huwa objek itu Pak. kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Domir, Nah, objek, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya yang mendekati istilah domir apa? subjek Pak. Domir, domir, domir. Oh, Istilah dalam bahasa Indonesia apa yang setara dengan domir? pelaku. Ya, izin ya. Dalam bahasa Indonesia, domir itu setara dengan kata ganti. Eh, Nah, kenapa perlu dimunculkan kata ganti? Nah, ya, dalam konteks ini supaya dia munculnya tidak di awal pemahaman. Kita cari dulu kata yang bermakna pelaku langsung gitu. Kalau tidak ada, baru kita pakai kata ganti. Coba kita cari tadi ya dengan cara yuhibbu itu subjeknya apa? Nanti kalau tidak disebut subjeknya, yuhibbu itu fa'ilnya apa? Kalau tidak disebut fa'ilnya, baru kita pakai kata ganti, baru kita pakai domir begitu. Ada informasi sebetulnya, terkait dengan sebetulnya fa'ilnya? filenya huwa ya Pak. Jangan dipakai kata ganti langsung Pak Tio. Itu nanti sebagai alternatif, namanya juga pengganti ya. Jadi jangan langsung cari pengganti, cari yang pokok dulu gitu. Hmm. Ibu bapak yang lain ada yang arah pemahamannya sudah bisa menginformasikan subjek atau fa'il dari kata yuhibbu? Ada Pak Guru. Mana Pak Agam? Ahadu. Ahadu. Apa cirinya? Apa cirinya Fa'il. itu adalah Karena fa'il? huruf akhirnya bertanda doma. Ya, karena Oh, itu ahadu. Nah, gitu ya. Oke. Tuh. Ahadu apa? Ahadu Fa'il. artinya apa? Seseorang. Seorang. Seorang. Kalau digabung ahadukum apa jadinya? Seorang di antara kalian. Ya, salah seorang, seseorang kan bisa begitu ya. Tuh. Dijadikanlah itu sebagai subjek kalau dalam bahasa Indonesia gitu, atau itu Oh, iya. ahadu tadi sebagai fa'il dalam bahasa Arab. Iya. Nah, oke. Coba pakai itu, munculkan itu dulu sebelum memaknai yuhibbu gitu. Iya. Tuh. Apakah gimana jadinya? Apakah sebagian dari kalian menyukai Sebagian dari mana? Sebagiannya dari mana? ahadukum? Tadi apa? Ahadu Ahadu. tadi. Salah Diskusi seorang, kita Pak. tadi apa? Eh, iya. Salah seorang. Apakah, iya, apakah salah seorang di Seorang, antara kalian gitu? ya. Apakah salah seorang di antara kalian menyukai, itu Pak ya, Suka aja begitu bahwa bahasa Indonesia. Suka aja. suka? Iya, Apakah salah apakah seorang, salah seorang di antara kalian, jadi apa nak? apakah salah seorang di antara kalian suka Suka, memakan? Suka kan? suka, suka. Suka. Bahwa boleh Pak sebut bahwa ya. Apakah Bahwa memakan daging ahi, nah itu saudara. Memakan daging saudaramu
yang sudah Yang mati. disebut laptop kakak itu yang mana? Betul, Pak? Mohon maaf, saya itu terdistract tadi. Coba diulangi Pak Tio. Baik. Apakah Apakah salah seorang salah seorang di dari antara kalian kalian suka suka, bahwa memakan daging? nggak usah pakai bahwa, objek itu tidak pakai Oke, bahwa bahasa Indonesia. baik. Suka apa? Suka memakan Ya, Bangkai. suka makan daging Bangkai, Pak. bangkai. Langsung jadi biar bangkai, ya ringkas. sorry, bangkai saudara yang sudah mati. Ya udah, cukup. Cukup. Di dalam kata bangkai itu sudah tercakup makna Ya, ya. mati, gitu ya. Kalau itu ya, apakah salah seorang di antara kalian suka makan bangkai saudaranya, gitu. Ya, ya. Terus fakarih tumu, Maka kamu merasa jijik. makanya apa kira-kira lahir ada kata makanya? Fa. Bukan, maksud saya Kalau dalam kita bahasa Indonesia. bilang Kalau bahasa padahal, Arab ya seperti itu. Pak, kalau kita bilang padahal kamu itu jijik gitu loh. Bisa nggak, Pak? Ini apa namanya? Memprediksikan tentang ini ya, memprediksikan Maka, itu kan ada nggak jawaban dari apakah gitu? Ada nggak jawaban dari situ? apakah ayu habbu? Nggak jawabannya di situ. Padahal, enggak. Ada nggak jawabannya di situ? Enggak. Kalau tidak ada jawaban, indikasi bahwa ini bukan ungkapan, walaupun tadi pakai kata pertanyaan, bukan ingin mencari tahu. Hmm, Mencari tahu itu kalau belum tahu, kalau belum pasti, kalau ini udah gitu pasti. ya. Nah, kalau ini udah pasti. Dengan demikian, maka kepastian itu bisa dimunculkan, gitu. Pasti kalian, Jijik. gitu. Pasti kalian akan jijik melakukannya, gitu. Atau pasti kalian akan jijik udah selesai. Pastinya itu fa ya, Pak ya? Apa itu apa? Tentu tidak, cara memahaminya ini pemahaman konteks ya, bukan pemahaman Konteks. kata ya, gitu. Ya, ya. Ini bukan pemahaman makna kata. Karena itu tadi ya, Bu Nurma ini tadi kami sampaikan bahwa kita bedakan antara mengetahui arti atau makna kata dengan memahami makna kalimat. Gitu. Pemahaman kalimat berkaitan erat dengan konteks secara keseluruhan. Gitu. Kalau diungkapkan dari awal kan tadi bagaimana jadinya? Apakah salah seorang di antara kalian suka makan bangkai saudaranya? Caranya sama ini. Koma gitu. Tuh, ya pasti dalam hati, oh enggak ada dong itu. Tuh. Bahkan lebih jauh dari itu, pasti kalian jijik. Gitu. Bisa dipahami ya? Karena itu Ibu Bapak sekalian, salah Ya. satu ya usaha kita ya nanti kalau Ibu Bapak ya nanti berkesempatan menjadi orang yang didengarkan penjelasannya dalam bahasa lain menjadi guru, hindarilah kebiasaan menjelaskan itu dengan mengartikan kata demi kata. Jadi dibedakan ya level pemahaman kata dengan pemahaman kalimat. Dibedakan gitu. Dibedakan supaya ini memberi nilai tambah ya, nilai tambah. Kalau sudah dipatok begitu wa dan gitu. Wa dan gitu. Seperti Pak Agam kan istrinya bolak-balik keluar masuk rumah sakit gitu. Tapi karena kita paham konteksnya gitu ya. Kalau karena kita paham konteksnya, kan kita nggak merasa aneh dengan pernyataan itu gitu.
Sama gitu katanya itu ada dosen yang mendiduri mahasiswanya gitu. Bagi orang lain, wah ini katanya ada berita menghebohkan. Tapi kalau orang paham konteksnya, yaitu maksudnya kan istrinya sekarang dulu mahasiswa dia gitu. Atau tuh, kalau di rumah istrinya, kalau di kampus jadi mahasiswanya. Canda jadinya, canda aja jadinya gitu. Iya. Oke, berikutnya silakan. Pak, satu lagi Pak, mohon maaf, yang Silakan, untuk silakan. yang kata terakhir itu fakiru tumuhu, hunya Fakarih itu kan domir tumuhu. ya. Pakari. Betul, betul, betul. Hanya kan nya ya Pak ya, harusnya ya. Ya, Iya, Kalau diterjemahkan lihat dari secara ininya ya. Lihat dari kata. konteksnya, ini adalah kata ganti dari sebuah peristiwa gitu. bangkai tadi ya Pak ya. Bukan bangkai tadi, Bukan ya? peristiwa itu Oh, memakan ya. bangkai saudara. Oh iya. Jadi itu disingkat ya, disingkat menggunakan kata Hu. domir hu gitu. Tapi itu nggak bukan maksud saya ini Pak, itu kan bukan berakal ya. Kenapa pakai hu nggak ha gitu loh Pak? Eh, Peristiwa itu kan Tidak tidak berakal. itu, Pak. Kalau kita bicara soal konteks ya, kalau kita bicara soal konteks, maka itu kita tidak bicara soal kata-kata tertentu gitu. Kita tidak bicara soal kata tertentu, tapi kita bicara soal ide gitu. Gitu. Kita bicara soal ide. Kalau yang Bapak maksudkan tidak berakal, apa yang dimaksudkan tidak berakal? Ya, pemahaman saya pemahaman apa domir Pak yang Hmm? mengganti eh, apa kata benda atau yang tidak Ya berakal, itu maka menggunakan digeser ha. itu digeser, ditambah lagi bahwa kalau melihat bahasa Arab, ya karakter bahasa Arab, domir itu bisa mengganti kata kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada juga nanti domir yang mengganti ungkapan kata setelah dia. Itu yang pertama itu ya. Tapi pemahaman kedua ini jarang muncul ya, dan saya juga tidak akan bicara banyak sampai nanti ketemu konteksnya. Di samping dia mengganti kata, domir dalam bahasa Arab juga mengganti ide atau gagasan. Tuh. Yang disebut di sini sebagai sesuatu yang menjijikkan di sini bukanlah bukanlah daging yang sudah mati tadi, saudara yang sudah mati itu bukan. Itu. Itu peristiwanya. Ya, karena kalau kalau kita sebutkan, kalau kita sebut tadi, kalau yang sudah meninggal dunia kita sebutkan jenazah. Kita sebutnya kan dalam konteks positif kita sebut dengan jenazah. Kita sebut mayat, ya. Kita sebut mayat. Tuh. Yang menjijikkan adalah memakannya, gitu. Kalau memandikannya tentu tidak jijik, gitu. Menguburkannya tentu tidak, gitu. Menggotong mayatnya tentu tidak, gitu. Tapi yang menjijikkan adalah memakan dagingnya, gitu. Itu Pak Tio, maksudnya jadi dia tidak merujuk kepada kata tertentu, pada ungkapan tertentu, tetapi ide pemahaman yang dijelaskan sebelumnya. Gitu. Ya Pak Guru. Oke. Sudah di situ? Iya, ya. Ya, silakan Ibu Bapak sekalian. Ini semua sudah mengambil bagian. Kalau ada yang berkenan mengambil kembali wattaqullah, kemudian yang terakhir innallaha tawwabun rahimun. Saya coba Pak. Silakan Bu Ninis. Wattaqullah innallaha tawabbur rahim. Tawabbur rahim dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya
Apa tuh? Sesungguhnya apa tuh? Taubat. Oh, ah, Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, gitu ya Pak ya? Iya, ya. oke, bagus. Terus Rohimun? Dan Rohimun, penyayang. Iya, oke. Sesungguhnya Allah Ya. penerima taubat dan penyayang. Itu nggak ada dannya ya, kalau dikasih dan nggak apa-apa. Hmm, ya nggak apa-apa. Mau dikasih dan Atau tidak, tidak dikasih, sama. namun ya nanti ada implikasinya gitu. Ada Hmm. implikasi kalau mau dikasih dan berbeda dengan kalau tidak dipakai, tidak dikasih dan. Nah, Oh, kenapa kita Pak? akan nanti Saya tuh kita tadi akan mikirnya itu kalau saya kasih dan enak aja diucapkan gitu loh. iya Tapi ternyata nanti implikasi itu nanti enggak. bagus ya. Nanti eh, ketika kita menemukan fenomena seperti ini, nanti kita bahas ya untuk menunjukkan apa perbedaan kalau kita kasih dan dengan kalau kita tidak kasih dan gitu ya. Hmm. Oke. Oh, itu ada bedanya Ya. nanti ya Pak ya? Nah, beda. Kalau kita udah belajar bahasa ya, kalau belajar bahasa itu levelnya itu satu aja gitu, ditambah atau dikurang itu udah mempunyai implikasi yang berbeda. Walaupun Hmm. sinonim kan, walaupun sinonim, ada ayah, ada bapak, ada babah gitu ya, ada abah gitu. Walaupun dia sinonim, tetapi kalau itu diganti ada gitu, ada implikasinya. Itu kalau nanti kita, Mikirnya tadi itu Pak, mikirnya tadi itu kan ini, oh enaknya sih dikasih dan ya. Karena walaupun di situ nggak ada dannya gitu loh. Biar iya. agak nyambung kalau orang-orang, saya sebagai orang awam mungkin agak nyambung. Tapi kalau Heeh. implikasinya nanti beda, agak repot juga ya Pak ya. Nanti, ya, walaupun nanti kedua-duanya memungkinkan, ya, kedua-duanya kan Hmm. memungkinkan, itu kan pilihan-pilihan ya, Iya. pilihan-pilihan yang akan kita coba pahami nanti kalau kita menemukan dan berkesempatan membahas seperti ini, itu nanti soal rasa gitu, soal rasa, Iya, sih ya. soal rasa gitu. Ibu bapak tentu kalau ditanyakan apakah beda wujudnya, wujud ya, saya akan menggunakan dua kata. Ada gelas yang separuh kosong dan gelas yang separuh berisi air. Beda nggak wujudnya? Beda lah. Separuh kosong, separuh berisi air, separuh kosong ya berisi juga Pak. Beda nggak wujudnya? Beda. Wujudnya mungkin beda. Oh, sama. Sama. Kenapa Kalau ya? ada Separuh kosong, gelas, separuh nih, berisi. kalau ada gelas lah, yang isinya 100 apa ya, 100 mili misalnya. Ya, Lalu diisi 50 mili, itu mau disebut setengah berisi apa setengah kosong? setengah berisi. Sama aja Bisa, setengah berisi sama aja. kosong. Nah, itu Iya, rasa. iya, iya. Wujud nyatanya sama, gitu. Iya, iya. Tapi Tapi punya implikasi berbeda kalau kita mengatakan botol itu kosong setengah dengan botol setengah itu berisi. berisi setengah. Nah, gitu. Gitu. Kalau bahasa ke situ larinya udah levelnya udah level ke bukan soal benar salah lagi, tapi soal enak dan tidak Nanti enak, soal sopan santun, soal rasanya nyaman tidak nyaman nanti begitu. siapa? Alhamdulillah Bapak sekalian, ada banyak yang kita sudah bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penambah ya, menjadi bagian dari penambah pemahaman kita. Ya, ada yang mau Amin. disampaikan? Boleh nggak tanya? Satu lagi Silakan Pak, Bapak. kalimat terakhir itu loh Pak. Iya, Kalau ini kan kami juga udah belajar Pak nih masalah apa muftada kobar. Nah ini iya. pemahaman kami dengan adanya ina adalah muftadan kobar. Nah itu kita menerjemahkannya sesuai dengan konteks muftada kobar atau gimana Pak? Seperti tadi dengan dan atau tidak gitu. Jadi um, um, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, penyayang.
Nah, gitu Pak. Atau Iya, tadi boleh. tanpanya yang Bisa, bisa. Bisa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, supaya tidak terburu-buru ya, karena kalau kita jelaskan sekarang dengan keterburuan, khawatir itu tidak kita serap secara maksimal gitu ya. Tapi Siap, Pak. nanti sebagai Ya, Pak. bagian dari rencana kita itu akan membahas fenomena di balik kalimat semacam itu. Amin. Begitu ya, Bapak sekalian, kita syukuri Oh, bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah. alamin. Jamnya Subhanaka baru jam Allahumma wa 7.11. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ibu Bapak sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih untuk kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.